Pertama, masalah, air kecilnya orang yang sudah baligh. Sebenarnya begini, yang menjadi beda itu bukan baligh atau tidaknya, najis juga sih. Semua air, air apa namanya, bowl, semua bowl itu air seni. Air seni itu hukumnya najis, semua najis. Baik pun anak bayi, belum baligh, sudah baligh, orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek, ya, najis hukumnya. Terkecuali bukan terkecuali sih, sebenarnya najis juga, tapi beda cara pensuciannya. Balita laki-laki yang belum 2 tahun. Nah, itu air seninya najis juga, tapi namanya najis mukhaffafah. Nah, jadi penyuciannya gampang, tinggal dipercikin aja. Tapi setelah hilang dulu. Setelah hilang apa namanya? Kencingnya itu, air seninya hilang, nggak harus disiram dengan air, nggak. Cukup dipercikan. Itu syaratnya apa? Bayi laki-laki yang belum 2 tahun dan belum makan apa-apa selain susu ASI. Susu ibu. Cuma itu. Kalau dia sudah makan perihal Ya, yang kalau lain, udah makan nasi, makan roti gitu, udah kayak orang biasa, kayak najis biasa, harus berarti udah najis biasa. biasa, nggak bisa cuma dipercik-percikan Ya. itu namanya najis. Itu juga najis juga, tapi mukhafafah namanya, bila mana terpenuhi syaratnya itu. Tapi kalau syaratnya kurang atau air seni biasa orang yang sudah gede gitu, walaupun dia belum balik, ya najis sih, hukumnya sama. Sebelum balik sama setelah balik najis juga hukumnya. Bagaimana cara menyucikannya? Begini, ini penting dan sering terjadi, Bang Yuda. Ketika ada tempat yang terjatuh najis gitu ya, terkena najis di situ, pertama-tama yang dilakukan adalah hilangkan dulu najisnya. Hilangkan dulu ain najasa, hilangkan dulu. Sekiranya tinggal bekasnya ada, tinggal bekasnya aja. Ketika itu alirkan air ke daerah itu. Harus mengalir airnya nih. Alirkan air ke daerah situ. Dan harus itu menyeluruhi tempat yang terkena najis. Nah, kalau ceritanya cuma nggak menyeluruhi, itu bahaya. Berarti bukan menyucikan, bahkan melebarkan itu. Jadi najisnya lebih gede lagi areanya. Jadi air yang dialirkan itu harus menyeluruhi area najis. Area najis gini contohnya. Air harus menyiram ini dan lebih, ngalir di situ. Gitu. Cuma alirin aja, walaupun ntar di sini menggenang, itu deh keringin lagi. Tapi ketika dia melewati area najis, dia harus dalam keadaan mengalir dan dia menyeluruhi area najis itu dan tidak meninggalkan bekas apapun daripada bekas-bekas najis, aroma atau bau atau gimana gitu. Nah, suci kalau gitu. Nah, dan juga ini penting nih, harus digitin dulu, baru dipel. Kalau ente pel dulu, wah, bukan suci malahan, malah menyebar itu najis sak rumah akhirnya, bisa jadi. Makanya sebelum dipel, begitu juga caranya, hilangkan air najasah itu dulu, hilang sampai agak kering lah. Kemudian alirkan air yang mengalir gitu, sudah teralir, keringin lagi itu air, ambil lagi, silahkan dipel, sudah suci kok. Jadi memulai beberapa tahapan, Beb ya. Betul. Nah, di sini kan ditanya, kalau seandainya sudah kering gimana? Termasuk najis nggak? Di mazhab Syafi'iyah, najis yang sudah kering tetap masih najis, walaupun namanya najasah hukmiyah. Ada najasah ainiyah, najasah hukmiyah. Najasah hukmiyah, najis dia. Sudah ngilang semuanya, udah kering, nggak ada bau lagi, nggak ada apa lagi. Tapi belum disucikan. Statusnya masih najis di mazhab Syafi'iyah kita. Cara menyucikannya tadi dengan mengalirkan air, walaupun sekali, ke area najis itu. Baru, jangan dipel, jangan. Alirin dulu air, baru ntar pel. Itu najasah hukmiyah. Di sebagian mazhab seperti mazhab Hanafiyah, itu mereka berpendapat najis bila mana kering berarti suci. Tapi itu enggak seabsolut yang kita fahamin. Di mazhab Hanafiyah mereka mempunyai tafsir yang panjang lebar. Enggak di semua tempat dan enggak di semua keadaan. Keringnya najis itu berarti sucinya, enggak semuanya. Gitu, gitu. Tapi kalau kita enggak, mazhab Syafi'iyah keringnya najis bukan berarti suci. Pindah status dari ainiyah menjadi hukmiyah dan dua-duanya masih najis. Hanya saja lebih mudah untuk disucikan, tinggal dialirkan air. Gitu. Ya begitu mungkin. Gitu ya. Nah, ini pembahasan kayak gini banyak loh yang kalau bisa lihat di YouTube di mana gitu, banyak dibahas. Juga ada kayak yang di kajian malam Selasa gitu ya. Panjang lebar kita bahas masalah ini. Masalah najis. Iya, di kajian santai malam Selasa. Malam Selasa ya, Senin malam. Betul, Senin malam. Senin malam. Ada kan database-nya ada di YouTube ya, ada dilihat, ada kok bab najasah di awal-awal video, panjang lebar dibahas itu. Tinggal di searching, iya, dilihat. Muasalah TV ya kan. Di Muasalah TV. Dipilih dah. Oke, yang di apa namanya?
15 ya tadi. Yang Di 15 juga ya? Iya, di episode yang ke-15 mungkin. Episode 15. Sampai 22 itu yang masalah najis. Begitu. Bisa dilihat di situ ya. Di part Masalah yang najis juga. ke-15 sampai 22 perihal membahas masalah najis dan cara menyucikannya. Nah, di apa tuh? Di kajian santai malam Selasa. Kajian santai malam Selasa. Ya, siap. Jangan lupa ya kan, Oke, dilihat siap. di YouTube. Kalau perlu dilihat semua ya kan. Oh, Jangan lihat yang lain, Muasola TV. Ya. Jangan dengar yang lain, Radio Al Muasola. Ini nggak Oke. promosi tapi memang harus gitu. Yuk, langsung ke cerita yang keempat ya. Bismillah. Cerita